Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Tania Kamila dari Prodi PGSD dengan NIM 8605768667. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 filsafat. Soal pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Secara konseptual, pilar dapat dimaknai sebagai tiang penyangga utama yang menopang berdirinya suatu bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan dasar nilai, prinsip, dan arah yang menjadi fondasi penyelenggaraan pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan orientasi dan sulit mencapai tujuan pembentukan manusia yang utuh. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Oleh karena itu, pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam membangun peserta didik yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan moral. Soal nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo artinya di depan memberi teladan. Pendidik harus menjadi contoh bagi peserta didik dalam sikap perilaku, integritas, dan tanggung jawab. Keteladanan merupakan metode pendidikan yang paling efektif karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat dibandingkan hanya mendengarkan nasihat. Ing madya mangun karsa artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Guru tidak hanya mengajar dari depan kelas, tetapi hadir bersama peserta didik untuk membangkitkan motivasi, kreativitas, dan partisipasi aktif. Dalam proses ini, guru sebagai fasilitator dan pendamping proses belajar. Tuturi handayani artinya dari belakang memberikan dorongan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru memberikan kepercayaan sekaligus dukungan agar mereka dapat mengambil keputusan berinovasi dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berpusat pada perkembangan peserta didik dengan tetap menempatkan guru sebagai pembimbing yang humanis. Soal nomor 3, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara belajar, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Dalam situasi ini, prinsip Ki Hajar Dewantara justru semakin relevan. Relevansi pertama dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi yang bertanggung jawab. Misalnya, menunjukkan etika berkomunikasi di ruang digital, menghargai hak cipta, dan menggunakan sumber informasi yang valid. Kedua, dalam penguatan literasi digital, peserta didik saat ini dibanjiri informasi dari berbagai sosial dan internet. Guru dari berbagai media sosial dan internet. Guru berperan membimbing mereka untuk berpikir kritis, memilah informasi yang benar, serta menghindari hoaks dan disinformasi. Ketiga, dalam membentuk karakter era digital sering menimbulkan masalah seperti cyberbullying, rendahnya disiplin belajar, dan ketergantungan gawai. Prinsip keteladanan dan pendampingan menjadi sangat penting untuk menanamkan nilai tanggung jawab, empati, dan etika digital. Tantangan yang pertama, berkurangnya interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Pembelajaran daring dapat mengurangi kedekatan emosional yang selama ini menjadi kekuatan pendidikan karakter. Yang kedua, kesenjangan kompetensi digital. Tidak semua guru memiliki kemampuan teknologi yang sama sehingga penerapan pembelajaran digital sering menghadapi hambatan. Ketiga, pengaruh budaya digital yang sangat kuat. Informasi yang cepat dan tanpa batas sering membuat peserta didik lebih mudah terpengaruh oleh tren dibandingkan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan di sekolah. Karena itu, guru masa kini tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogik digital dan kemampuan membimbing karakter peserta didik di ruang virtual. Soal nomor 4, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saat ini, pendidikan Indonesia menghadapi berbagai persoalan seperti menurunnya karakter peserta didik, kesenjangan kualitas pendidik, rendahnya literasi membaca, serta tantangan adaptasi teknologi. Prinsip Ki Hajar Dewantara menawarkan solusi yang tetap relevan. Keteladanan guru dapat memperkuat pendidikan karakter, pendampingan aktif dalam meningkatkan motivasi belajar, dan pemberian kepercayaan kepada peserta didik dapat mengembangkan kreativitas serta kemandirian belajar. Dengan demikian, pilar pendidikan yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan sekedar warisan sejarah, melainkan pedoman yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berhasil bukan hanya menghadapi peserta didik yang cerdas secara akademik, tapi juga manusia yang berkarakter, berbudaya, kritis, dan mampu menggunakan teknologi untuk kemajuan dirinya maupun masyarakat. Sekian dari saya, berikut adalah referensi yang saya gunakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.